Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida Ain dengan NIM 216500084 dari kelas G. Di sini saya akan membuat simulasi jaringan sederhana dengan menggunakan aplikasi Cisco. Baik, untuk membuat simulasi jaringan sederhana, di sini kita membutuhkan alat-alat, yaitu satu buah server, kemudian satu PT Cloud, satu modem, yaitu DSL modem, kemudian dua buah router, kemudian switch sebanyak 6, yaitu di sini kita tarik PT switch, di mana setiap router terdiri dari 3 buah PT switch. Setelah itu kita membutuhkan sebanyak 18 PC, di mana satu switch terdiri dari 3 PC. Kita percepat saja. Kemudian setelah semua alat sudah ada, maka kita atur dulu supaya lebih rapi. Baik, setelah semua bahan sudah ada, maka di sini pertama kita akan menghubungkan PC dengan switch dengan menggunakan kabel strike. Pada PC 0 kita pilih fast Ethernet 0, lalu pada switch kita pilih fast Ethernet 1/1. Lalu pada PC 1 kita pilih fast Ethernet 0, lalu pada switch kita pilih fast Ethernet 2/1. Lalu pada PC 2 pilih fast Ethernet 0, lalu pada switch pilih fast Ethernet 3/1. Nah, lakukan hal yang sama pada PC dan switch berikutnya. Di sini fast Ethernet 0, di sini fast Ethernet 1/1. Di sini fast Ethernet 0, di sini fast Ethernet 2/1. Di sini fast Ethernet 0, di sini fast Ethernet 3/1. Nah, kita percepat saja.
Kemudian jika switch sudah terhubung pada PC atau kliennya, maka selanjutnya kita akan menghubungkan router dengan klien-kliennya atau switch. Selanjutnya, sebelum kita melakukan konfigurasi untuk menghubungkan router ke switch, terlebih dahulu kita mengecek ada berapa colokan yang ada pada router 0 dan router 1. Pada router 0 di sini hanya terdapat 2 colokan, sementara kita akan membutuhkan lebih dari 2 colokan. Oleh karena itu, kita akan menambah colokan dengan cara mematikan tombol terlebih dahulu, lalu kita tarik PT router NM1CFE. Saya ambil sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu kita nyalakan lagi tombolnya, lalu keluar. Nah, untuk router PT1 juga ini kita matikan terlebih dahulu tombolnya, lalu kita tambahkan PT router NM1CFE sebanyak yang diinginkan. Kemudian setelah itu kita nyalakan kembali, lalu kita kembali. Nah, selanjutnya untuk melakukan konfigurasi kita harus menghubungkan switch dengan router dengan menggunakan kabel straight. Di sini pada switch 0 pilih fast Ethernet 0/1, lalu pada router pilih fast Ethernet 1/0. Kemudian kita atur, lalu kita ambil kabel straight lagi pada switch 1 fast Ethernet 0/1, kemudian fast Ethernet 6/0, lalu ambil lagi kabel straight fast Ethernet 0/1, lalu pilih fast Ethernet 7/0. Nah, di sini pada switch 0 fast Ethernet 1/0, pada switch 1 fast Ethernet 6/0, dan pada switch 2 fast Ethernet 7/0. Nah, untuk mengatur konfigurasinya kita klik pada router, lalu pada CLI. Kemudian di sini klik no, enter, kemudian enter, kemudian kita ketik enable. Lalu kita akan melakukan konfigurasi dengan cara mengetik config terminal. Lalu di sini kita akan memanggil fast Ethernetnya dengan cara interface FA, karena tadi kita ingin melakukan konfigurasi pada fast Ethernet 1/0, maka kita tulis 1/0, kemudian enter, lalu IP DHCP pool, karena di sini kita akan menggunakan IP yang otomatis yaitu IP DHCP. Kemudian di sini kita akan memberi nama ruang 1, lalu enter, kemudian kita deklarasikan network. Di sini IP address itu sesuka hati kita saja. Di sini saya ingin memasukkan 192.168.1.0. Lalu untuk subnet masknya kita masukkan 255.255.255.0. Lalu kita enter. Kemudian untuk default router kita masukkan IP yang sama namun akhirannya berbeda, yaitu 192.168.1.1.
lalu enter. Kemudian kita masukkan DNS server, yaitu 8.8.8.8. Kemudian enter, lalu exit, kemudian enter, lalu write. Nah, di sini sudah oke. Dimana nanti pada default routernya ini kita akan masukkan pada IP-nya itu kita akan masukkan pada config-nya. Lalu kita ke config. Lalu karena tadi fast ethernet 1/0, maka di sini kita masukkan 192.168.1.1. Lalu subnet mask-nya, kemudian kita centang. Nah, dapat dilihat di sini pada fast ethernet 1/0 ini sudah mulai hijau. Lalu kita lakukan hal yang sama pada fast ethernet 6/0 dengan cara ke CLI terlebih dahulu, lalu Ctrl C, kemudian enter, lalu enable, lalu config terminal, lalu nah di sini kan tadi interface 6/0, maka di sini kita ganti jadi 6, enter. Kemudian IP DHCP pool, nah ruangnya di sini kita ganti jadi ruang 2, lalu enter. Kemudian network, nah networknya di sini kita bedakan dengan network pada fast ethernet 1/0 tadi. Di sini kita bedakan di tengahnya. Di sini saya ganti jadi 2, lalu enter. Kemudian pada default routernya di sini kita ganti 2, lalu enter. Kemudian DNS server, lalu enter. Kemudian exit, lalu enter lagi, lalu write. Nah, di sini default routernya ini kita akan masukkan pada config-nya, yaitu 192.168.2.1. Di sini fast ethernet 6/0. 192.168.2.1, kemudian subnet mask-nya, lalu on. Nah, di sini pada fast ethernet 6/0 sudah mulai hijau. Lalu kita lakukan hal yang sama pada fast ethernet 7/0. Kita Ctrl C, kemudian enter, lalu enable, lalu config terminal, lalu kita deklarasikan interface karena di sini 7/0, lalu kita tulis 7/0. Kemudian kita deklarasikan IP DHCP pool. Di sini kita ganti jadi ruang 3. Lalu enter. Kemudian networknya di sini saya ganti angka 2-nya menjadi 3. Lalu enter. Kemudian default router. Pada default router saya ganti angka tengahnya jadi 3.1. Lalu enter. Kemudian DNS server. Kemudian enter. Kemudian exit. Kemudian exit, lalu enter, lalu write. Nah, di sini sudah oke. Nah, untuk default routernya ini kita masukkan lagi pada config-nya, yaitu di sini fast ethernet 7/0, 192.168.3.1. Subnet mask-nya otomatis, kemudian on. Nah, dapat dilihat di sini pada fast ethernet 7/0 sudah mulai
hijau. Selanjutnya, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita akan menghubungkan switch dengan router dengan menggunakan kabel string. Di sini pada switch pilih fast Ethernet 0/1, kemudian 1/0, kemudian sini fast Ethernet 0/1, kemudian di sini fast Ethernet 6/0. Lalu di sini fast Ethernet 0/1, kemudian fast Ethernet 7/0. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada fast Ethernet 1/0, fast Ethernet 6/0 dan fast Ethernet 7/0 dengan cara klik pada router, kemudian atur pada CLI-nya. Di sini klik no, lalu enter, kemudian Ctrl C, kemudian enter, lalu enable. Kemudian kita akan melakukan config terminal, lalu enter, kemudian kita akan melakukan pemanggilan interface, yaitu interface VA 1/0, kemudian enter. Lalu kita akan mendeklarasikan IP DHCP, karena di sini kita akan menggunakan IP otomatis. IP DHCP full. Nah, nama kelasnya ini karena tadi kelas 3, di sini sekarang kelas 4. Lalu enter, kemudian network 192.168.4.0. Nah, untuk subnet maxnya kita masukkan 255.255.255.0. Lalu enter, lalu default router. Untuk default routernya ini kita masukkan IP address yang sama namun memiliki angka yang berbeda di belakangnya, yaitu 192.168.4.1. Lalu enter, kemudian DNS server 8.8.8.8, lalu enter, kemudian exit, lalu exit, kemudian enter, kemudian write. Nah, kemudian pada default routernya di sini kita akan masukkan pada konfigurasi, yaitu fast Ethernet 1/0, kemudian IP address-nya 192.168.4.1, kemudian subnet max, lalu on. Nah, dapat dilihat di sini pada fast Ethernet 0/1 sudah mulai hijau. Lalu kita lakukan hal yang sama pada fast Ethernet 6/0. CLI, kemudian Ctrl C, enter, enable, enter, lalu config terminal, lalu pendeklarasian interface 6/0, karena di sini kita akan pada fast Ethernet 6/0, lalu enter, kemudian IP DHCP. Nah, di sini kelasnya saya ganti jadi kelas 5, lalu enter, kemudian network. Nah, pada networknya ini saya ganti angka tengahnya jadi 5, lalu saya enter, kemudian default router saya ganti angka tengahnya jadi 5, dimana default routernya ini akan dimasukkan pada config, yaitu pada IP address-nya. Kemudian
enter, lalu DNS server, lalu enter, kemudian exit lagi, lalu enter, kemudian write. Nah, di sini sudah oke. Kemudian kita masukkan default routernya pada IP address 6/0. Di sini 192.168.5.1. Kemudian subnet max-nya akan otomatis ketika kita tekan kolomnya lalu on. Nah, di sini sudah dapat dilihat pada fast Ethernet 6/0 sudah mulai hijau. Lalu untuk fast Ethernet 7/0 kita lakukan hal yang sama. Torch enable, habis itu config terminal, kemudian interface 7/0, fast Ethernet 7/0, kemudian enter, kemudian IP DHCP pool kelas, di sini saya ganti kelas 6, lalu enter, kemudian network, di sini saya ganti angka tengahnya jadi 6, kemudian enter, lalu default routernya di sini saya ganti jadi 6, enter, kemudian exit, lalu exit lagi, enter, kemudian write. Nah, di sini sudah oke. Lalu kita masukkan default routernya ini, IP-nya pada config-nya, yaitu 192.168.6.1, lalu subnet mask, lalu on. Di sini sudah dapat dilihat sudah hijau. Kemudian setelah kita mengatur konfigurasi antara router dan switch, hal selanjutnya yang dilakukan yaitu kita mengatur pengaturan DHCP pada tiap PC. Di sini kita klik PC-nya, lalu ke desktop, lalu IP configuration, lalu klik DHCP. Masih request. Nah, kemudian di sini akan muncul DHCP request successful. Kemudian pada PC satu lagi, desktop, IP configuration, DHCP sudah sukses. Lalu PC 2, desktop, IP configuration, DHCP. Kita percepat saja. Setelah itu kita hubungkan antara router 0 dan router 1 dengan menggunakan kabel crossover. Di sini kita pilih fast Ethernet 8/0. Pada router 0-nya juga kita pilih fast Ethernet 8/0. Kemudian di sini kita atur pada fast Ethernet 8/0. Di sini kita atur IP address-nya. Di sini IP address ini itu terserah kita. Di sini saya ingin masukkan 192.168.30.1. Kemudian subnet max-nya
Kemudian kita on kan. Lalu pada router 0-nya lagi kita atur pada fast Ethernet 8/0. Kita kasih 192.168.30.2. Kemudian on. Maka di sini sudah hijau pada router 1 dan router 0. Lalu kita akan menghubungkan router ke modem dengan menggunakan kabel straight. Di sini pilih fast Ethernet 9/0, lalu di sini pilih port 1. Kemudian untuk dari modem ke cloud kita menggunakan kabel PON. Di sini pilih port 0, lalu di sini pilih modem 4. Kemudian untuk cloud ke server kita pakai kabel straight. Di sini pilih Ethernet 6, lalu fast Ethernet 0. Nah, di sini pada routernya itu masih merah, maka di sini kita akan mengatur IP-nya pada fast Ethernet 9/0. Di sini saya akan masukkan 192.168.40.1, kemudian subnet max-nya otomatis lalu on. Nah, kita lihat di sini sudah hijau. Lalu kita atur lagi pada servernya. Nah, pada servernya ini kita masuk desktop lalu IP configuration. Nah, di sini kita masukkan 192.168.40.2, lalu di sini subnet max-nya, lalu di sini 192.168.40.1, lalu di sini DNS servernya itu 8.8.8.8. Sudah. Kemudian di sini pada cloud-nya kita atur DSL-nya. Nah, DSL-nya di sini yaitu modem 4 dan Ethernet 6. Kita lihat dulu di sini apakah sudah betul. Nah, ini modem 4 dan Ethernet 6. Maka kita ADD, lalu kita keluar. Kemudian di sini kita akan mengaturi pada router. Sebelum kita mengaturi pada router, kita akan melihat terlebih dahulu alamat-alamat IP yang sudah tersambung pada router 0, yaitu 1, 2, 3, 30, dan 40. Kemudian kita masuk di router, lalu RIP, lalu 192.168.1.0. Lalu ADD, lalu Ctrl V, kita ganti ini 2, lalu ADD, lalu di sini 3, lalu ADD, di sini 30, lalu di sini 40, lalu ADD. Lalu kita cek lagi pada router 2 alamat-alamat IP apa saja yang sudah tersambung, yaitu 4, 5, 6, 30. Lalu kita masuk pada RIP-nya, Ctrl V, lalu di sini 4, ADD, 5, enam,
30, lalu ADD. Nah, kemudian untuk mengecek setelah semua sudah terhubung, kita akan mengeceknya pada server dengan cara ke command prompt, lalu ketik ping IP address pada PC terakhir 192.168.6.4, lalu enter. Nah, kemudian kita ping lagi, umpamanya 5.4. Nah, di sini sudah tersambung. Setelah semua sudah terhubung, saya tes mengirim pesan dari server ke PC terakhir. Bisa dilihat di sini sudah successful. Lalu misalnya saya hubungkan lagi dari server ke PC 14, maka di sini sudah successful. Kemudian di sini saya kirimkan lagi pesan dari server ke PC 13. Nah, di sini masih valid karena kita dia masih record timeout. Nah, jika kita kirim satu kali lagi, maka dia akan successful. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.